Oke, teman-teman. Saya geser dulu sedikit kursinya. Ya, selamat malam. Ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani. Nah, yang membahas tentang topik-topik psikologi, love, life, and beauty. Dan hari ini kita agak sedikit membahas masalah yang agak sedih ya, tapi agak sensitif. Dan mungkin teman-teman di sini sudah mengalaminya. Nanti kita sharing-sharing pengalaman aja ya teman-teman ya, di kolom komentar Anda bisa sharing, bagikan pengalaman Anda supaya teman-teman yang lain yang membaca juga ikut terinspirasi. Hai Mas Mudiman Kuturaden, namanya keren banget nih. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Thank you udah nonton live-nya Kak Rani ya. Ya, seperti biasanya teman-teman, Kak Rani itu bakalan banyak sekali membahas soal topik-topik psikologi, love, life, and beauty. Dan kali ini kita berbicara bukan hanya love and relationship aja ya, tapi malam ini penggabungan antara love relationship, tapi juga digabung dengan seri pengembangan diri. Dan tentunya seperti biasa, Kak Rani juga nggak sendirian. Pasti punya seseorang untuk jadi temen ngobrol yang seru banget dan asik banget gitu ya, untuk jadi temen ngobrol santuy. Tapi kali ini Kak Rani nggak akan mengobrol bersama mahasiswa, tapi kali ini mengobrol bersama seorang yang luar biasa, influencer, terus beliau hipnoterapis juga magician, terus pernah kuliah psikologi juga. Pokoknya pengalamannya itu udah banyak dan keren banget gitu ya. Siapakah dia? Nah, habis ini kita akan panggil aja. Jadi seperti yang udah Kak Rani tulis di judul di bawah, hari ini itu kita akan membahas tentang gimana sih mengubah emosi patah hati jadi semangat hidup gitu ya. Banyak banget teman-teman kita di luar sana, dan mungkin kita sendiri di sini pernah mengalami yang namanya patah hati ya teman-teman ya. Nggak ada orang yang pingin patah hati ya di dunia ini ya, siapapun dia gitu. Dan tapi terkadang hal-hal tidak mengenakan seperti itu tuh memang harus kita alami ya dalam kehidupan ini, dan kadang-kadang tidak bisa kita tolak teman-teman. So, gimana caranya untuk kita tuh bisa sembuh, bangkit dari patah hati tersebut dan mengubahnya menjadi semangat hidup gitu, semangat yang baru atau turning point buat kita semuanya. Nah, kita bakalan bahas ya dari berbagai aspek malam hari ini. Dan saya akan langsung invite aja, dan saksikan sampai 1 jam ke depan, jangan kemana-mana maksudnya. Lagi agak lelah ini kayaknya hari ini. Dadah, Kanaya 1993, hai Kanaya. Thank you udah nonton live-nya Kak Rani. Um, Siapa lagi nih? Hai Kak Halo, Raka. halo Kayaknya Kak saya Rani. terlalu... Ya, Ya, halo Kak. Sehat Kak? kita ketemu lagi. Sehat, sehat, sehat. Eh, Kak Rani gimana? Syukur ya. Saya sehat Iya juga, tapi dong, mungkin hari ini kayaknya lagi agak-agak lelah. Mungkin banyak urusan, banyak kerjaan, lelah ya. nggak se-fresh biasa ya. Oh, Lelah nih. Antara oh. lelah hati atau lelah fisik nih. Nah, bisa jadi itu dua-duanya dari lelah hati jadi lelah Ah, fisik. iya Kak, iya sih. Soalnya memang kalau pikiran capek, badan ikut capek. Kalau hati capek, badan ikut capek. Iya, Pokoknya semuanya nyambung ya, Kak Raka ya. iya. Langsung langsung jadi satu semuanya ya. Iya, Pikiran, iya, iya, emosi, iya, fisik. iya. Betul, betul, betul banget Kak. Ya, malam ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif ya Kak ya. Dan ini sedikit berat, Iya, tapi ya, tapi tetap tetap kita membahasnya santuy aja ya Kak ya. Jadi gimana caranya siap, mengubah siap, emosi siap. patah hati jadi semangat hidup gitu Kak. Mungkin Wah, teman-teman di sini ini juga, kayaknya topik aduh, bahasan banyak yang yang banyak orang mengalami suka ya. kayaknya nih. Wah, ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Iya, karena sudah banyak yang mengalami, bikin teman-teman penasaran, mudah-mudahan yang nonton juga banyak malam iya. ini ya, Kak. Kirain tadi Kak Rani ngundang saya karena ini tahu saya sering patah hati kayaknya. Gitu ya. Sering patah hati atau sering ditolak Kira atau sering enggak. mematahkan hati wanita? Kirain gitu. Wah, kok saya pematerinya patah hati nih. Kirain kan, wah, Kak Rani tahu nih saya sering patah hati dulunya. Tapi percaya nggak percaya ya Kak Raka, entah kenapa setiap kali Apa saya itu? mengundang teman untuk ngobrol santuy, kok selalu pas topiknya dengan Hmm, permasalahan yang pernah dialami loh Kak. Saya juga nggak tahu tuh kenapa bisa gitu. wah, kayaknya Kak Rani berpotensi juga nggak jadi penerus saya jadi magician gitu. Oh Baca iya, pikiran. Me oke, magician kehidupan ya Kak ya. Iya, betul, 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 betul. Iya, 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 iya. Padahal juga kadang-kadang nggak melalui proses observasi atau wawancara dulu loh Kak. Ya udah apa spontan aja, tapi ya Hmm. entah kenapa lah ya. Energinya mengundang mungkin atau gimana nih. Satu frekuensi gitu Kak ya. Jadi yang satu frekuensi Satu langsung tiba-tiba frekuensi. ngumpul aja. Iya, 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 Hmm. iya. Kayak kayak channelnya tuh dapet gitu kali ya Kak ya. Hmm, iya, iya.
Tapi klop mudah-mudahan banget kita jadinya. dengan iya, tapi mudah-mudahan kita membahas kayak gini bukan malah mendatangkan itu pengalaman itu enggak lah ya Kak. Enggak, jadi kita ngemasnya dalam konten edukasi, Kak. Iya, iya betul betul betul. Justru Nah, malah jadi kita pengen edukasinya itu yang menginspirasi datang. ya. Oke oke Mm-mm. iya. Justru Mungkin kita tuh mungkin sebetulnya mungkin pengen walaupun ada mungkin walaupun ada yang ah datang yang patah hati datang, tapi kan setelah lihat konten-konten kita atau mungkin sharing-sharing ntar jadi berubah, jadi semangat gitu kan. iya 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 iya. Oke, siap 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 siap. Pokoknya apapun kondisi Anda saat ini ujung-ujungnya itu tadi ya, harus menjadi punya semangat hidup yang baru Hmm, gitu ya Kak ya. ya, itu goalnya. Ya, goalnya betul. Jadi teman-teman kita di sini bukan untuk membuat Anda semakin baper atau melo mengenang peristiwa patah hati, tapi kita ingin memberikan sesuatu karena saya percaya, saya percaya sharing is caring ya. Jadi sharing is inspiring. Jadi Hmm, dengan kita berbagi pengalaman yang kita punya, knowledge yang pernah kita dapatkan, mudah-mudahan bisa membawa teman-teman jadi apa ya, selevel lebih lebih oke gitu ya, lebih ngeh kayak gitu. Ya. mantap mantap. Oke. Nah, Kak Raka, ini saya akan Iya, sharing hari dulu ini sedikit ya dari sisi psikologisnya boleh ya, kok Kak boleh. Raka. Jadi Jangan jadi sedikit Kak, seseorang itu kalian banyak nggak apa-apa Kak. biar penasaran Kak kalau sedikit-sedikit gitu. Oh iya, Jadi ntar sedikit nanti di kan part 1, sedikit lagi di part 2 gitu ya. iya, iya, iya. Ini saya tadi kan baca-baca nih Kak, kayaknya topik patah hati emang seru banget. Hmm, Saya kepikiran kayaknya harus ada 2 session ini Kak. Biar teman-teman bisa penasaran bisa juga jadi gitu. Kak. Ya, Jadi ya kan Kak ya. ibaratnya kayak ini kayak narik ke titik normalnya. Ntar di sesi kedua supaya dari titik normal ke up-nya lagi gitu ya. Yes, 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 yes. Betul, 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 betul. Jadi apa ini mungkin healingnya dulu, tapi nanti kemudian session kedua lebih ke pemberdayaannya gitu ya kak ya. Nah, ya bisa tuh bisa. Oke oke, inspiring banget emang ya temen ngobrol santuy Kak Rani kali ini emang keren lah pokoknya lah. Saya lihat profilnya udah seneng. Ini entah kenapa kita juga sebetulnya kan kita belum pernah ketemu ya Kak Raka ya, hanya kenal lewat sosial Belum media pernah. saja ya Kak Raka ya. Hmm. Tapi sejak awal ya memang tanpa sengaja kita saling follow ya friend di sosial media ya Kak ya. Hmm. Lihat konten masing-masing gitu ya, mungkin karena tujuannya sevisi misi ya kak, pingin menginspirasi banyak orang, Ya. pingin memberikan edukasi, sehingga ya klik aja gitu loh dari awal ya. Karena konten-konten kita kan juga nggak beda jauh ya, sama-sama mengedukasi tentang Yes betul betul, psikologi, tentang kesehatan mental. yes yes tuh, sevibrasi gitu ya kak, cie Iya, satu cie frekuensi. satu frekuensi gelombang berapa kak Raka radionya? Nah, nanti kita tentukan sendiri radio Karani dari Karaka. Oh iya iya, nanti mungkin siapa tahu kita bisa bikin podcast gitu ke depannya ya kak ya. Boleh, boleh. Iya Podcast ya, antara psikolog dan supaya hipnoterapis gitu kan. iya iya benar 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 benar. Jadi supaya teman-teman juga Hmm. nggak harus nonton cuma lewat live gini, tapi lewat podcast di mobil sambil olahraga bisa sambil dengerin ya. Oke juga ya Nah, kak. itu kayaknya lebih menarik gitu, Kak. Iya ya. Oke siap. Hmm. Project berikutnya. Iya, gini kalau ngobrol sama Ya. Karani ini kayaknya di pikiran langsung banyak project nih. Iya iya kenapa ya auranya saling membawa gitu bagaimana ya kak ya. Iya. Tapi percaya nggak percaya Aura ya kak. Gimana apa kak itu? auranya kenapa? Auranya saling berkolaborasi jadinya. Iya, iya, betul, 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 saling match. Tapi percaya nggak percaya ya, Kak, saya sih merasa ya ini sharing sedikit ya, teman-teman ya. Saya merasa Hmm. dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita ya contoh kayak gini lah berkolaborasi, punya teman ngobrol santuy gitu. Tidak selalu tuh Hmm. apa ya, nyaman gitu loh di hati. Saya nggak tahu sih pengaruh apa Hmm. gitu, tapi kadang-kadang ada situasi tertentu yang membuat kok jadi males ya, kok jadi lelah ya, kok jadi kayak mau ngomong aja males gitu loh. Pernah loh Kak punya pengalaman kayak gitu Hmm. loh Kak. Ih, Dan itu pernah. Saya terjadi juga pernah banget sih. pernah ya Kak ya. Oh, Beda ya pernah. energinya nggak match gitu ya Kak ya. Iya, jadi bukan kayak saling ngisi, malah kayak energi kita diserap gitu kan. Yes yes yes, betul 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 Hmm. betul. Apa ya yang sedang terjadi ya Kak? Kok bisa kayak gitu ya? Karena itu mungkin ya, karena nggak sesuai itu. Mungkin dari awal Oke. kita udah ngerasa dari bahasa tubuhnya kayaknya agak nggak nyaman gitu. Dari ekspresinya kayaknya agak nggak Iya. nyaman ke kitanya gitu. Akhirnya kita punya persepsi sendiri, dan akhirnya semakin lama jadi nggak nyaman terus-terusan dekat orang itu biasanya. Iya, oke oke. Tapi juga bisa jadi memang sumber ketidaknyamanan itu dari orang tersebut bisa juga ya Kak Raka ya, bukan Bisa hanya dari kita juga. aja ya. Makanya, iya.
Makanya banyak faktor sebenarnya kalau kayak gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Dari orang tersebutnya memang udah nggak menarik mungkin. Gimana, Kak? Dari orang tersebutnya mungkin memang udah nggak menarik untuk apa ya, untuk saling mengisi energi gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. setiap ngobrol malah bawaannya makin males jadinya. Iya, iya. Oke, oke. Nah, ya, teman-teman. Jadi, patah hati, mungkin ini hal yang wajar banget ya untuk kita semua alami, kita sebagai manusia, entah Anda sebagai pria maupun sebagai wanita ya, ada satu sindrom namanya sindrom patah hati. Sindrom patah Wah, hati. cinta patah hati. Meskipun memang, aduh, ngomongin patah hati, ya ampun. Tapi memang sindrom patah hati ini belum belum menjadi satu istilah yang resmi ya di dalam dunia psikologi ya teman-teman ya, tapi mungkin ini sebutan di dunia dunia awam gitu kan, banyak orang menyebut sindrom patah hati gitu. Nah, kita coba amati ya Untuk teman-teman. memudahkan memberikan label aja Kak ya. Ya, mungkin gitu ya. Jadi ketika kita menyebutkan heartbreak syndrome, jadi kita langsung tahu kira-kira kayak gini gitu gejalanya gitu. Tapi it's okay buat Anda yang belum pernah patah hati, belum pernah jatuh cinta, bersyukurlah kalau Anda nggak perlu patah hati gitu ya. Jadi jangan malah penasaran patah hati itu kayak gimana, oke? Karena saya akan menjelaskan, nggak perlu dicoba. Oke, nah yang pertama, jadi sindrom patah hati itu tentunya kita dikala patah hati kita akan mengalami stres ya teman-teman. Stres itu bukan hanya secara emosi saja, psikologis, tapi fisik juga. Seperti tadi ketika di awal saya ngobrol sama Kak Raka hari ini kayaknya lagi agak capek nih, dan ternyata pikirannya yang capek, tapi ternyata itu pengaruh juga ke fisik saya gitu kan teman-teman ya kan Kak Raka. Jadi ternyata memang antara fisik, emosional, pikiran, semuanya itu memang ketika ada sesuatu yang nggak beres, ketika ada sesuatu yang stres, itu semuanya akan berpengaruh. Nah, ketika seseorang mengalami sindrom patah hati ini atau heartbreak syndrome ini, ternyata dia akan mengalami gejala-gejala fisik, misalnya nyeri dada, sesak napas, atau bahkan sampai merasa kayak shock jantung gitu. Padahal sebetulnya mungkin ini hanya psikosomatis ya Kak, bukan gejala yang memang murni jantung yang secara medis, tapi merasa seperti ada sesuatu di jantungnya gitu ya, jantungnya berhenti berdetak lah atau apapun gitu kan. Ya kan. Nah, ini yang disebut dengan sindrom patah hati teman-teman. So kalau memang Anda pernah mengalami hal tersebut, ya ini memang wajar. Ini dialami orang-orang yang patah hati gitu. Tapi tidak semua orang patah hati akan sampai mengalami sindrom seperti ini. Kalau memang ternyata putusnya it's okay dan kalian bisa segera move on, mengalaminya dengan santai aja, kemudian ya udahlah, hidup tetap berjalan gitu. Anda nggak perlu mengalami sindrom patah hati, itu akan lebih baik gitu ya. Nah, ternyata saya tadi juga baca-baca artikel teman-teman Kak Raka, patah hati ini efeknya tuh emang buruk, maksudnya bisa sampai sesuatu yang buruk sekali gitu, bahkan sampai gangguan psikologis, PTSD, post traumatic syndrome disorder, bisa sampai depresi, bisa sampai self harm, menyakiti diri sendiri, bisa sampai bunuh diri Kak Raka. Jadi kemudian insomnia, parah banget gangguan parah, kemudian insomnia, gangguan makan, gangguan berat badan, gangguan tidur, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali ya teman-teman sindrom yang akibat yang bisa muncul dari sebuah sindrom patah hati. So ya itu dia, hati-hati. Tapi nanti tenang aja, kita berdua bakal share gimana caranya untuk kita tetap bisa mempertahankan kesehatan mental kita ya, meskipun kita pernah mengalami patah hati. Biar hatinya nggak patah gitu Kak ya. Biar hatinya nggak patah, dan kita harus menyiapkan diri dari sekarang ya. Kalaupun sekarang Anda masih single, it's okay. Tapi ya betul ya Kak ya, karena saya percaya ya, prinsipnya bahwa kita berani mencintai, kita berani patah hati, kita berani disakiti, harus berani kehilangan juga. Jadi kalau tameng Anda kuat mulai dari sekarang, ya syukur-syukur ketika Anda menjalani hubungan nanti Anda sudah jadi pribadi yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih oke gitu. Kak, ini ada pertanyaan karena kan memang kan nih, Kak ya. Apa itu? Gimana Kak? Enggak, karena memang kan kita berkali-kali ngerasa patah hati supaya kedepannya kita bisa ngerasa lebih kuat lagi Kak ya. Yes, betul. Ada pepatah mengatakan what makes you what doesn't kill you makes you stronger. Jadi kalau nggak sampai sesuatu membunuh kita, berarti itu akan menguatkan kita gitu. Saya percaya sih. Meskipun memang kadang perlu sampai berdarah-darah gitu ya Kak, sampai sudah mau hampir mati sebelum hidup tak mau, tapi it's okay. Ketika Anda bisa temukan maknanya, Anda bisa menerimanya, Anda akan jadi pribadi yang lebih keren kok, lebih tangguh pastinya. Nah itu proses berdarah-darahnya itu tuh yang menjadi proses banget itu.
Ya, ya, betul, Kalau Kak. nggak kayak gitu kan jadinya kita agak kurang menghargai nih ke depannya gitu Ya, kan. yes, betul, betul. Hmm. Siapa tahu ketika kita punya pasangan yang baru pun juga kita kayak ya menjadi kurang respect ya, Kak ya, karena Nah ternyata patah iya. hati cuma kayak gitu doang gitu. Jadi kan akhirnya Eh, menganggap itu semua hal yang remeh gitu ya. Tapi kalau Anda eh, bisa selesai dengan semua prosesnya, kita akan lebih menghargai kok apa yang ada nanti di depan kita setelah ini gitu. nah iya makanya kan Kak, ini kalau ada kalau pertanyaan kalau nih. menurut saya gini apa itu Kak? Iya, iya. Kak Rani patah hati berapa kali? Wah, bongkar-bongkaran sini Karani. Boleh Karani Bongkar ya. Boleh nggak nih curcol berapa gitu puluh ya? kali Bongkar. berapa puluh kali Karani? um, Kalau dibilang patah hati mungkin sering ya, mungkin sering ya, karena Hmm. jujur patah hati saya rasakan nggak cuma sama pacar resmi, tapi kadang-kadang sama orang yang kita Hmm. suka, gebetan gitu, responnya nggak sesuai Hmm. seperti yang kita inginkan, itu pun juga bisa jadi patah hati ya, kalau saya bilang ya Kak Laka. Hmm. Tapi Hmm. kalau boleh jujur, sepanjang sejarah saya punya pacar yang resmi, ini bongkar-bongkaran di sini ya, khusus di sini doang Hmm. gitu. Selalu Wah, saya yang khusus nih, mutusin sih. eksklusif. Aduh, session khusus. Selalu saya yang mutusin gitu. Bukan mau nyombong sih, bukan mau Nah, nyombong. Tapi nah, amit-amit kenapa dalam kenapa itu sejarah Kak? nggak pernah tuh ya. Iya, iya. Kenapa ya? Mungkin prinsipnya karena Kita sebelum bongkar diputus hari ini, dulu kita ya. bongkar hari ini. Iya, kita bongkar. Saya saya khusus ngebongkar-bongkar aja Kak. Iya, iya, iya. Session bongkar-bongkaran kita kita melenceng Nah, dari ini ya, topik utama ya, Kak. Nggak, iya, mungkin tapi kan karena ada intinya satu intinya prinsip. kan gini, kita belajar dari kondisinya Kak Rani nih. Gimana ada Kak Rani patah hati, akhirnya Nah, jadi semangat gitu. oke, oke, oke. Mungkin karena punya prinsip gini loh, teman-teman. Sebelum saya diputusin, sebelum saya disakiti, mendingan saya putusin duluan. Jadi kalau udah kelihatannya mulai nggak oke nih, saya nggak nyaman dan saya merasa nggak aman gitu, udahlah Hmm. selesaiin aja gitu. Nggak tahu sih terkenal kejam atau malah ini jadi suatu masalah. Tapi saya rasa mungkin tiap orang punya mekanisme sendiri-sendiri ya, Kak, dalam Hmm. menyikapi percintaannya kali ya. Iya, berarti itu lebih semacam ke antisipasi gitu kayak ke depannya supaya nggak dapat hal yang lebih buruk lagi gitu ya. Mungkin gitu ya, Kak ya. Iya, ya, mungkin Hmm. gitu ya. Karena saya Hmm. tahu ketika ketika saya menunggu lebih lama lagi, nanti bakal patah hatinya semakin berat lagi nih untuk recover gitu. Udah Iya. saya buruan untuk keluar aja dulu dari masalah ini gitu. Nggak tahu sih itu terkenal Jadi kayak emang maksudnya udah punya pandangan ke iya depannya iya. gimana gitu kan. Oh, ke depannya kayaknya bakal Nah, nah, negatif nih. Ya udah sekalian aja gitu. betul betul. Dari sekarang daripada ntar udah kebawa perasaan agak susah gitu mutusinnya kan. Yes, yes, betul betul. Hmm. Iya, iya. Itu apa sesuatu yang kejam atau sadis nggak sih sebetulnya, Kak Raka? Sulit kejam atau sadisnya itu tergantung sih sebenarnya tergantung persepsi masing-masing lagi ya. Lebih Oke, kejamanan ya. ntar kalau kita ngebiarin ibaratnya gini nih, kita dalam kondisi toxic relationship, kondisi hubungan yang nggak Iya. sehat, kita pertahankan terus, akhirnya kan secara nggak langsung kita membiarkan diri kita tersiksa. Lebih kejam mana gitu kan. Mungkin ya nggak apalah kejam-kejam dikit daripada kita kejam sama diri kita sendiri gitu kan. Iya. Kalau memang ibaratnya kita udah punya tahu nih kedepannya Oke. bakal negatif banget karena saat ini pun udah toxic banget gitu. Yes, yes, benar, benar, benar. Hmm. Ya, mungkin semacam langkah antisipasi ya, Kak. Karena kalau di Bisa jadi. kayak ketika kita belajar tentang stres gitu kan ada respon yang namanya fight or flight ya. Ya, Kak Raka ya. Nah iya betul. Fight or flight ya. Kita mau hadapi konflik terus atau kita memilih untuk mundur dan menghindar aja dari masalah. Mungkin pilihan kedua yang saya Hmm. ambil ya, Kak. Maksudnya daripada terlalu banyak energi yang terbuang di sana gitu, ya udahlah mendingan saya Hmm. aja yang mundur. Mungkin gitu ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi kali ya. Metode Nah, orang akan beda-beda ya Kak ya pastinya ya. beda. Tergantung dari dianya yang nyaman yang mana gitu kan kak. Yes, betul betul betul. Oh iya teman-teman dan ini kejadian nyata ya Kak. Maksudnya ini hal yang nyata yang banyak banget teman-teman Kak Rani juga keluhkan gitu. Seringkali mereka ngomong gini, Kak, saya Hmm. tuh tahu saya udah toxic, saya tahu saya harus move on, saya tahu saya harus melanjutkan hidup saya tanpa dia dan dia pasangan yang nggak baik. Tapi saya khawatir nanti Hmm. dia akan kenapa-kenapa kalau saya putusin. Maksudnya saya nggak mau menyakiti dia dan lain Hmm. sebagainya gitu. Nah, Hmm. kalau dari sisi pandangan saya ini hal yang nggak bijak sekali ya Kak Raka ya. Maksudnya gini, daripada sebuah Hmm. hubungan itu akan saling menyakiti dan Anda akan semakin semakin down, semakin terpuruk lagi ke depannya nanti, kenapa enggak Anda ambil keputusan untuk keluar dulu dari hubungan itu gitu. Masalah dia akan terpuruk dan Hmm. tersakiti, ya Kak Rani percaya kita semua sudah sama-sama dewasa. Jadi kalau respon kita mau seperti apa, ya itu tanggung jawab pribadi gitu.
bukan malah Anda semakin terus ada dalam hubungan itu dan menyakiti diri sendiri gitu loh. Iya, karena sebenarnya sama-sama sakit kayak. Ibaratnya kita mau datang sebagai Iya. pahlawan supaya orang nggak tersakitin, tapi kita nyakitin diri sendiri gitu. Yes, betul, betul. Hmm, Dan itu sangat-sangat lelah banget ya secara fisik, secara capek, mental, capek secara banget. emosional, capek banget. Bahkan banyak Hmm, ya teman-teman klien Kak Rani di luar sana yang dalam proses patah hatinya pun atau proses ketika dia mau mutusin pasangannya, mereka sampai minta bantuan psikolog dan profesional loh. Mungkin juga teman-temannya rekannya Kak Raka juga banyak ya Kak. Karena memang ini hal yang sangat emosional dan tidak pernah mudah ya untuk memutuskan sesuatu yang terkait dengan perasaan. Terkadang memang kita butuh orang lain, dalam hal ini ya profesional lah, iya betul. yang bisa membantu Anda gitu kan. Karena kalau udah intensitas emosi tinggi, logika lebih pasif kayak susah mikir jadinya. Jadi bantuan orang ini supaya pikiran kita lebih aktif aja gitu. Yes, betul betul. Ya, benar. Jadi kayak mungkin membuka pikiran kita sehingga logika kita jadi lebih jalan ya, lebih lurus ya Kak. Karena memang Kak Rani akui ya, permasalahan paling berat itu memang kalau sudah kena di emosi sih Kak Raka. Iya, Udah betul banget. kita, ya kan, kita nggak bisa objektif menilainya, mengambil keputusan berat, susah, berdarah-darah. Nah kalau nggak siap dengan konsekuensi itu, kita akan terus bergulung dengan masalah yang sama gitu. Betul. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kanaya. Kak, gimana sih cara menemani, merespon teman yang sedang patah hati? Wah. Kak Raka mungkin ada pengalaman. Banyak terjadi nih. Iya. Boleh sharing dulu Kak Raka sebelum kita lanjut Kak Raka. Menangani teman yang sedang patah hati. Iya. Kebanyakan gini sih juga. Tergantung dulu teman yang patah hatinya ini cowok atau cewek nih. Pasti kan responnya beda-beda nih cowok sama cewek nih. Gimana Kak? Putus-putus yang patah hati. Kak? Yang patah hati ini cowok apa cewek nih? Karena kan biasa respon cowok sama cewek itu pasti beda tuh. Kalau cowok biasanya ya, kalau cowok kecenderungan ya ketika patah hati dia jarang mau langsung cerita ke teman-temannya. Biasanya dia lebih ke menyendiri gitu, kayak ke guanya sendiri. Cuma kalau cewek kan biasanya lebih butuh didengerin gitu. Kadang mereka nggak butuh ini sih Kak. Kadang nggak butuh selalu apa ya? Nggak selalu butuh motivasi juga. Kadang butuh ya cuma batas didengerin aja gitu. Ibaratnya gini, kalau kita punya teman patah hati, ya udah coba aja deh dulu jadi pendengar yang baik. Cuma kalau dia lagi nggak mau cerita, jangan dipaksa. Ada tuh yang misalnya ibaratnya gini nih, dia maksa, ayo dong cerita, nggak apa deh, aku bisa jadi pendengar yang baik. Kalau temannya itu belum siap untuk cerita, ya jangan dipaksa dulu gitu. Apalagi biasa cowok kecenderungan lebih menarik diri dulu biasanya kalau patah hati gitu Kak. Iya, benar. Nah, saya kalau ngomong-ngomong soal cowok sama cewek, saya jadi ingat sesuatu Kak Raka. Ternyata ini sudah jadi tebak nih. Oh ya, teman-teman tebak dong. Kak Raka tebak juga. Siapa yang lebih cepat untuk move on ketika patah hati dan siapa yang kemungkinannya lebih mudah untuk sembuhnya itu secara total dari patah hati? Laki-laki atau perempuan? Ya, ketik dong di kolom komen. Laki-laki atau perempuan kalau menurut Kak Raka? Boleh ketik nih. Yang lebih cepat move on ya? Kenapa? Yang lebih mudah move on ya? Iya, yang lebih mudah move on. Hatinya lebih bisa tersembuhkan secara total dan lebih gampang untuk sembuh gitu. Laki-laki atau perempuan? Pertanyaan berat nih kayaknya. Kayaknya laki-laki deh. Kayaknya laki-laki deh. Kemungkinan ya. Karena kan biasanya gini ya. Cewek itu biasa kalau udah suka kan suka banget. Jadi sekali hancur kayak hancur banget gitu tuh. Kalau laki-laki ya mungkin ada kecenderungan agak sedikit lebih cuek lah mungkin ya. Mungkin ya dia ini juga cuma nggak apa mungkin ya. Kalau menurut saya sih mungkin lebih parah yang ceweknya sih mungkin. Ibaratnya hancurnya hancur ceweknya gitu tuh. Kemungkinan ya. Jadi bukan karena Kak Raka laki-laki ya. Jadi membela kaum laki-laki enggak ya? Enggak sih. Cuma dari pengalaman kayaknya. Jadi kirain pengalaman pribadi. Ya itu juga deh kayaknya Kak. Ada pertanyaan nih. Oh pribadi juga ya. Nanti boleh sharing dong gimana caranya untuk move on dari patah hati. Boleh. Lebih semangat hidup ya Kak ya.
Banyak ya Kak Boleh, Rani dan boleh. Kak Raka, patah hati bisa sampai bunuh diri. Solusi untuk yang patah hati agar tidak sampai bunuh diri bagaimana Kak? Adakah solusi untuk para kaum muda sekarang supaya jangan menimbulkan bunuh diri? Aku dulu diputusin cepat move on langsung ganti lagi. Wah, Wah, ini keren nih. keren, keren. Saya acungi jempol ya Kak Berta ya. Ini psikolog juga Kak Raka. Jadi mungkin Hmm, beda ya mekanismenya. Tapi kalau hmm. ngomong hati mah kita kadang-kadang ilmu pengetahuan basic apa kuliah kita pun kayaknya udah nggak kepake ya. Beda ya Iya, soalnya iya. masalah hati sih ya teman-teman ya. Oke, ya untuk gimana caranya supaya, nah saya sambil jawab ya Kak Berta dan untuk teman-teman semuanya. Nanti nanti yang masalah laki-laki dan perempuan Anda tulis di komentar. Nanti Kak Rani jawab di session belakang. lebih lebih mudah. Siap, siap. Jadi Perempuan buat atau teman-teman laki-laki jangan gitu. lupa tulis di komentar ya. Ya, ya biar penasaran ya. Nanti kita hitung voting jawaban yang paling banyak yang mana yang benar mana gitu. Nah, Hmm. untuk Kak Berta dan untuk teman-teman, jadi penting banget untuk kita kaum muda untuk selalu melatih diri kita dengan keterampilan-keterampilan. Tapi yang saya maksud bukan keterampilan yang secara soft skill gitu, bukan ya. Tapi keterampilan yang dimaksud di sini di dalam istilah psikologi namanya coping ya. Mungkin Kak Raka juga pernah dengar ya istilahnya coping ya Kak ya. Tentu Hmm. pernah ya. Oke, jadi coping Pernah, ini teman-teman adalah kita tuh harus tahu ya diri kita tuh seperti apa. Contoh nih, contoh ketika Anda mengalami satu masalah gitu ya, Anda menginginkan sesuatu tapi ternyata hal itu nggak bisa Anda dapatkan dalam kehidupan sehari-hari aja lah yang simple gitu. Biasanya gimana sih cara kita merespon? Nah, Anda harus kenali dulu. Oh, saya tuh kalau nggak dapat sesuatu yang saya pengen, saya pasti marah, pingin banting barang, saya pasti pingin ngomel ke orang, saya pasti pingin menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Oke, dengan gitu kita tahu cara kita kayak gitu. Nah, kita coba perbaiki, kita belajar keterampilan-keterampilan baru dalam arti setiap kali kita menghadapi situasi yang nggak mengenakan, Anda coba latih diri Anda untuk bisa menanggapi situasi itu dengan cara yang lebih sehat. Ya, jadi misalnya nih, saya hari ini pingin banget makan leker, tapi ternyata saya udah keliling kota Semarang, penjual leker nggak ada yang buka gitu ya. Ajaib banget gitu, satu kota Semarang nggak ada yang buka gitu ya penjual leker gitu kan, biasanya aja banyak di mana-mana gitu. Kemudian saya jengkel gitu ya, kemudian saya menyalahkan keadaan. Iya sih, gara-gara sih orang rumah nggak begini, nggak begitu, mobil saya tadi begini, begitu, dan lain sebagainya. Oh, oke. Berarti coping saya itu lebih ke menyalahkan keadaan atau situasi, gitu ya, teman-teman ya. Nah, dengan kita tahu hal itu, yuk coba kita pelajari keterampilan baru, sehingga ketika Anda menghadapi suatu masalah, kita bisa meresponnya dengan cara yang lebih sehat, ya kan? Nah, ini yang dinamakan keterampilan coping, keterampilan menghadapi stres, menghadapi suatu situasi yang membuat kita tertekan, terbebani secara fisik, emosional, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda sudah punya terbiasa untuk menghadapi suatu masalah dengan sehat, dengan baik, nah ketika Anda menghadapi patah hati pun, ini Anda akan terbiasa untuk punya suatu strategi coping yang lebih baik dalam menghadapinya gitu. Nah, saya akan cerita, coping manusia itu ada dua ya, teman-teman ya, apalagi ini dalam dalam hal kita lagi ngomongin masalah patah hati ya. Udah balik lagi Kak Raka, buffering ya sinyalnya ya. Oke, jadi teman-teman, coping sendiri ada dua ya. Jadi dalam menghadapi situasi patah hati supaya bisa menjadi semangat hidup, coping ada dua. Yang pertama kita berfokus pada problem fokus coping. Jadi maksudnya kalau kita fokusnya sama problem fokus, jadi kita belajar keterampilan-keterampilan baru. Contoh nih, iya sih saya bulan kemarin baru aja patah hati gitu ya, putus sama pasangan gitu kan. Terus kemudian saya belajar hal-hal baru dengan melakukan tindakan-tindakan secara aktif. Oh, saya belajar skill baru misalnya seperti saya belajar berenang gitu. Hal yang lama banget pengen saya lakukan nih, dari dulu belum pernah saya lakukan gitu kan. Saya traveling mungkin, saya menghubungi teman-teman saya. Intinya saya melakukan suatu tindakan yang aktif untuk mengobati hati saya yang sedang patah hati tadi itu. Itu yang pertama, problem fokus coping. Jadi Anda melakukan belajar keterampilan baru, Anda melakukan tindakan-tindakan yang aktif. Kalau yang kedua, namanya emotion focus coping. Nah, kalau emotion focus coping ini mungkin buat orang yang sukanya baper-baper gitu ya, Kak Raka, teman-teman. Jadi orang-orang yang terlalu Anak-anak mudah zaman sekarang terbawa. banget ini. Iya, zaman sekarang, aduh, nggak enak sih ngomongnya. Tapi lagi tren gimana ya? Istilahnya bucin itu loh, Kak Raka. Jadi kenapa kita dengan istilah bucin? Iya.
Nah, kalau buat Anda yang gampang banget terbawa perasaan gitu kan, apalagi kalau patah hati, waduh bisa jadi 1 tahun aja belum move on. Padahal rata-rata ya Kak Raka, saya tadi baca riset ya, orang patah hati itu waktunya untuk move on 3 sampai 6 bulan, ternyata biasanya rata-rata orang udah sembuh loh. Jadi kalau misalkan Anda lebih lama dari itu nggak segera sembuh, nah coba cek nih, ada apa nih? Terlalu berkesankah mantannya gitu ya, mantan yang terindah, atau ada sesuatu dalam diri Anda jadi nggak segera bisa move on gitu. Nah, buat yang coping yang kedua, lebih fokus pada menata hati, terus kemudian membuat kesadaran baru dalam pikiran, kemudian mengubah emosinya. Ini yang kedua, yang emotion focus coping gitu. Jadi emosi patah hati ini pelan-pelan Anda sadari, Anda terima, dan Anda mau ubah jadi apa? Jadi semangat atau apa gitu. Intinya lebih ke menata hati. Nah, kalau ngomong yang kedua ini nyambung banget nih Kak Raka sama yang pingin saya pelajari dari Kak Raka, yaitu kayak mereframing ulang gitu ya Kak. Mungkin lebih ke memaknai ulang peristiwa patah hati ini jadi sesuatu yang lebih positif gitu loh Kak. Nah, itu yang pingin saya pelajari malam ini dari Kak Raka. Iya. Wah. Ada nggak sih Kak cara-cara praktis gitu? Maksudnya, oke, saya patah hati, tapi gimana caranya untuk meriset ulang gitu loh, peristiwa patah hati jadi sesuatu yang positif gitu. Yang pasti sih kalau dari saya pribadi, waduh kayak ketahuan nih juga nih, pernah patah hati banget nih kayaknya. Aduh, pengalamannya Kak. Dulu malah saya patah hatinya dulu sebelum tahu teknik terapi gitu loh Kak. Jadi termasuk lama juga dulu, zaman dulu. Oke. Berarti kalau sudah tahu yang kayak gini, sebetulnya akan bisa lebih cepat ya, Kak Raka ya? Iya. Sebenarnya bisa dibilang gampang mudah sih. Cuma ya tetap aja kadang saking mudahnya juga orang mikir, masa sih cuma kayak gitu doang gitu. Iya, oke. Apa ya Kak yang dulu dilakukan maksudnya, terutama mungkin terkait dengan mengganti pola pikir kita dan lain sebagainya, harusnya kayak gimana sih? Kalau dulu nggak melakukan apa-apa, Kak, dulu menikmati rasa sakit itu, Kak. Oke, dulu menikmati Kalau iya dulu ibaratnya gini, kadang gini loh, orang ngerasa sakit hati, tapi dia kayak terlalu menikmati rasa sakit itu loh Kak, kadang. Jadi sakit hati malah jadi kayak candu gitu. Dulu lama banget loh, lama banget move on-nya dulu tuh. Oke. Lebih dari 3-6 bulan itu lebih. Lebih ya, oke. Berarti memang ada kecenderungan orang tertentu yang malah lebih suka terlalu melo ya, masuk ke dalam sakit hatinya gitu, ada ya Kak ya? Ada banget. Oke. Itu tipe kepribadian dan kayaknya, apa itu ya Kak? Apa ya, mungkin dari melonya itu, dari patah hatinya itu dia ada hal-hal lain yang didapetin mungkin ya, secara bawah sadar yang dia nggak sadarin juga. Misalnya ketika dia sakit hati cenderung ngurung, dan akhirnya ketika di kondisi kayak itu malah teman-temannya lebih perhatian sama dia. Akhirnya ada keuntungan lain, secondary gain yang dia peroleh gitu, bisa jadi. Jadi dia kayak apa ya? Kayak menikmati rasa sakitnya itu gitu. Banyak banget yang kayak gitu biasanya. Karena ada keuntungan lain yang dia dapat. Iya, ada keuntungan lain yang dia dapat, tapi dia nggak sadar juga dengan kondisi itu tuh. Iya, benar juga sih Kak. Kadang nggak kepikiran ya. Dan kadang kita jadi manusia juga susah untuk menyadari hal itu ya, sedang terjadi dalam diri kita ya. Kayaknya ya udah sedih aja gitu. Padahal kadang-kadang ada itu ya. Saya punya apa istilahnya? Gimana? Apa itu? Saya punya pasien dulu, punya klien yang hampir berhubungan dengan ini topiknya, cuma agak unik kisahnya Kak. Oke, iya. Boleh di-share Kak? Jadi boleh. Jadi dulu ada cewek datang sama pacarnya. Si cewek ini psikosomatis sebenarnya. Setelah dianalisa, psikosomatis, bisa dikatakan dia agak apa ya? Psikosomatisnya ngaruhnya ke kaki Kak. Karena dulu pernah patah kaki. Jadi kayak sebenarnya dia pernah bisa jalan lagi. Udah sembuh, udah bisa jalan lagi. Akhirnya di satu kondisi dia kayak traumanya itu muncul lagi Kak. Jadi dia kayak lumpuh lagi tuh, kayak nggak bisa jalan lagi. Tapi kalau dalam rumah dia bisa jalan. Aneh nggak tuh? Dia nggak bisa jalan kalau di luar rumah. Jadi dia rela nggak beli makan karena dia takut keluar rumah. Karena dia ngerasa kalau keluar rumah dia nggak bisa jalan gitu Kak. Jadi dia cuma bisa jalan kalau dalam rumah.
Akhirnya tiap hari pacarnya ke rumah, beliin makanan macam-macam, semuanya lah diservis kan, kayak dimanjain banget sama pacarnya. Dan akhirnya dia kayak terjebak di kondisi nyaman itu, Kak. Jadi seolah-olah kalau setelah digali ya, kayak dari bawah sadarnya sendiri kayak nggak mau move on karena terlalu menikmati kondisi itu. Karena dengan kondisi seperti itu dia ngedapetin semuanya gitu, perhatian dari pacarnya, dibawain makanan setiap hari gitu. Itu kan ibaratnya secondary gain yang dia peroleh ya, keuntungan lain yang dia peroleh dari Iya, kelumpuhan itulah. yes, yes. Jadi sebenarnya dia udah bisa jalan, cuma dia traumanya agak sedikit bangkit gitu. Oh iya iya, benar juga Kak ya. Dan tanpa sadar banyak orang melakukan hal seperti itu ya Kak, terutama juga ketika Tanpa patah sadar. hati ya. Iya, karena itu respon otomatis dari pikiran bawah sadarnya dia sih. Pikiran bawah sadar kan nerima yang enak-enaknya aja gitu ya, kayak anak kecil lah. Dimanjain apa, tertarik Iya, gitu kan. betul. Ya udah, pikiran bawah sadarnya yang membuat kakinya tetap nggak bisa jalan kalau di luar rumah. Dan itu yang dia yakinin gitu. Anehnya kan tapi kalau dalam rumah Iya. bisa jalan dengan normal. Mungkin Ini juga salah satu banyak orang yang kasus psikosomatis yang unik banget sih kalau saya bilang, Kak. oke. Hmm. Mungkin juga banyak orang secara tidak sadar tidak mau berusaha secara aktif untuk sembuh dari misalkan situasi patah hati atau situasi stresnya karena secara tidak langsung mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang di sekitarnya ya Kak. Cerita ke sini dikasihani, dikasih empati, dihibur, mungkin ditraktir makan, cerita ke temen yang lain lagi, mungkin temen yang lain, oh iya ya udah nggak apa-apa yuk gitu kayak gitu. Jadi akhirnya malah ya itu tadi ya kayak dianggap sebagai keuntungan baru kan. Ya, menjadi satu hal yang nikmat yang mungkin dulu belum pernah dia dapatkan sebelumnya ya, kalau nggak ada situasi kayak gitu ya Kak. Tapi sama kayak ini itu juga, bisa Kak. dibilang di balik penderitaan ada kenikmatan gitu nggak sih Kak? Bisa dibilang begitu juga. Di balik penderitaan ada kenikmatan. Tapi ini ya sih yang dilakuin anak-anak yang cenderung nakal kan gini juga Kak dia, Kak. Iya. Dia melakukan sebuah kenakalan untuk menarik perhatian kan. Cuma kalau itu kan dilakukan mungkin secara dengan lebih sadar. Kalau ini kan konteksnya udah lebih ke sadarnya dia gitu. Dia nggak ngerasa. Cuma ada keuntungan lain yang didapat dengan hal seperti itu gitu, menikmati rasa sakitnya. Iya, betul. Saya bacakan komentar dulu ya Kak. Satria boleh. Setioko. Mbak Rani kenalan yuk. Ya, oke. Ada yang mau ngajak Kak Rani kenalan tuh. Oke, ya. Manajemen stres ya Mbak? Ya mirip-mirip sih ya tadi kalau yang pertanyaannya tadi yang tentang coping, terus kemudian problem fokus, emotion fokus ya terkait manajemen stres Mas Satria. Terus kemudian halo Bang Dian dari Risaledo Fahregi. Oh Rizal Ergo, ya ini teman saya nih mantan magician juga nih. Aduh, para magician berkumpul di sini auranya beda ya. Aura hitam-hitam nih. Aura hitam ya. Tadi sebetulnya saya sudah mau pakai baju hitam karena saya tahu Kak Raka pasti favoritnya hitam, tapi janganlah dunia suram kalau semuanya hitam, kurang berwarna. Ini udah hitam ini Kak. Udah hitam kan? Udah hitam nih. Iya. Nah, apa namanya? Ternyata ya Kak, tapi ini akan saya bahas di session berikutnya deh kayaknya biar semakin penasaran. Nah, manusia ketika menghadapi satu situasi kesedihan, ya mungkin ada orang yang putus dari pasangannya atau apapun tidak mengalami patah hati. Saya nggak mengatakan semua orang tuh pasti akan heartbroken banget kalau kehilangan pasangan, mungkin maaf ditinggal meninggal atau putus secara mendadak atau apapun atau menghilang gitu. Nah, tapi kalaupun kita menghadapi situasi itu, manusia tuh ternyata akan mengalami 7 tahapan psikologis sampai dia tuh benar-benar bisa menerima situasi itu dan kemudian sembuh gitu Kak. Tapi kayaknya biar penasaran apa kita itu, Kak? bahas di edisi di session berikutnya ya? Kak ya. Session berikutnya aja ya. Wah, boleh. Penasaran ya. Boleh. kita hari ini yang introduction yang santai-santai aja ya. Biar nggak terlalu berat ya. Ntar patah hati di bawah bahasan yang berat makin patah hatinya gitu. Makin jatuh lagi gitu. Iya, nah, jadi siapa tahu ini kan bisa menghibur yang patah hati kan. Iya, kita bawa dalam hiburan aja. Intinya ada 7 tahapan psikologis, mulai dari seseorang tuh sangat-sangat down sekali sampai akhirnya dia bisa acceptance gitu ya, menerima situasinya dan disitulah dia akhirnya baru bisa sembuh. Nah, kalau penasaran Anda harus ikut session berikutnya. Nanti Kak Rani posting deh. Bareng lagi ya Kak Raka ya. Boleh Kak, boleh. Siap. Kapan aja bareng siap. Ya,
ntar kita arrange dulu waktunya ya. Tapi intinya ya teman-teman, Ya. ketika Anda benar-benar bisa selesai dari momen patah hati itu, ini akan bisa jadi satu turning point ya, atau titik balik buat Anda untuk mencapai ini, menyusun kembali harapan-harapan masa depan, dan dalam hal ini tentunya juga punya semangat hidup kembali teman-teman. Mungkin yang 3 bulan, 6 bulan yang lalu kayak mati segan, hidup tak mau, makan, nafsu makan terganggu, tidur juga kayaknya jadi sering begadang, insomnia, kemudian penampilan pun juga, pokoknya udah malas ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika Anda sudah selesai pada 7 tahapan itu, kemudian Anda mencapai satu titik balik, nah disitulah semangat hidup tuh bisa kita dapatkan teman-teman. So, ini waktunya untuk Anda kembali menyusun harapan masa depan, fokus lagi, mungkin membangun hubungan yang baru, mungkin juga ikut komunitas yang baru, lingkungan baru, hobi baru, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada satu penelitian juga menarik Kak Raka. Jadi sebetulnya ketika seseorang patah hati, bukan hanya hatinya saja yang bermasalah gitu. Namanya memang patah hati, tapi bukan hanya hati aja yang terkena imbasnya gitu ternyata. Banyak ya. Banyak banget. Jadi ternyata bahkan otak kita pun terkena imbasnya, hormon di tubuh kita terkena imbasnya, kesehatan kita terkena imbasnya gitu Kak. Ini satu hal yang menarik. Ternyata ketika seseorang itu lagi sedih-sedihnya patah hati, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol. Hormon kortisol ini kan hormon yang nggak bagus ya. Istilahnya kayak hormon racun dalam tubuh kita. Nah, ini yang membuat kita jadi lebih mudah sakit, terus kemudian tidur jadi nggak teratur, makan juga nggak nafsu makan, pola makan terganggu, kemudian gangguan-gangguan kesehatan yang lain, dan membuat kita jadi malas untuk beraktivitas teman-teman. So, patah hati itu yaitu bukan hanya perasaan, bukan hatinya aja yang patah, tapi ternyata fisik kita, otak kita semuanya akan ikut terganggu gitu. Tapi tenang aja gitu. Proses waktu akan menyembuhkan kita, termasuk otak kita kan cerdas ya Kak Raka. Saya percaya sih otak kita, tubuh kita, fisik kita tuh cerdas. Jadi ketika waktunya tiba, nanti kita akan berproses dan kemudian akan menyembuhkan diri kita sendiri, dan Anda akan jadi lebih kuat. Mungkin juga lebih kuat secara fisik dan secara otak ya, bukan secara hati aja ya Kak. Secara ya. mental. Semuanya akan jadi lebih kuat gitu. Makanya sebenarnya otak bisa memulihkan dirinya sendiri, hati bisa memulihkan dirinya sendiri, tapi terkadang kitanya gitu yang nggak mau gitu. Makanya kembali lagi ke kitanya, kita mau apa enggak gitu. Terkadang kan kita udah saking menikmatinya rasa sakit itu loh. Jadi kayak nggak mau keluar kadang. Mungkin secara logika kita bilang aku mau move on nih, aku mau keluar. Cuma di pikiran kita masih ada dia terus gitu tuh. Iya. Gagal move on terus karena masih stalking sosmed mantan ya Kak ya. Iya betul tuh. Barang-barangnya masih diliatin terus. Nanti kalau lewat di jalan A gitu, aduh dulu pernah makan di sini sama dia, pernah nonton di sini, gimana ya? Nah makanya itu kesulitan biasanya buat yang ini kayak yang ibaratnya udah kemana-mana. Satu kota kan seluruh kota kayaknya udah dijelajahin. Jadi kayaknya tiap kemana-mana ingatan tentang dia itu muncul. Itu yang sulit kayaknya biasanya itu. Ya betul sekali Kak. Apalagi kalau hubungannya itu sudah berjalan lama ya. Tapi kalau ngomong-ngomong lama kayaknya saya percaya patah hati nggak terkait dengan lama atau tidaknya sebuah hubungan ya Kak Raka ya. Kayaknya enggak sih, enggak ya, karena banyak banget. Enggak, tapi dalam atau tidaknya sebuah hubungan. Kenapa Kak? Dalam atau tidaknya sebuah hubungan mungkin Kak. Ya, bukan lama atau tidaknya, cuma dalam atau tidaknya. Ya betul. Dalam secara emosional ya Kak ya, maksudnya ya. Karena biar lama kalau ibaratnya emosionalnya nggak terjalin dalam ya sama aja nggak terlalu gitu kan. Iya betul. Makanya ada orang yang baru cuman pacaran 2 minggu, move on-nya 2 tahun ada juga ya Kak. Ada juga Kak, ada. Dan pasti banyak ini di sini nih yang nonton ini, mungkin juga banyak nih. Oke, kita sapa lagi ya Kak. Ini ada komentar ya. Ini ada siapa nih? Bayi Nadia. Gagal mulu. Apa nih? Oh, gagal mulu. Bahasa kekinian Kak, bahasa kekinian. Lebih kuat sama lebih bodoh amat beda tipis. Terus kemudian karena mungkin bodoh amat yang menjadikan kita seolah kuat ya.
Iya, betul betul. Nah, ini kan juga satu problematika tersendiri ya, Kak. Maksudnya banyak orang yang Apa kemudian tuh? dari sakit hati, terus kemudian punya Hmm. pemikiran gini loh. Ya udah deh, kayaknya emang aku tuh nggak ditakdirkan untuk punya pasangan lagi gitu kan. Udah berkali-kali Nah, iya, gagal, iya. Itu kebanyakan udah pasti kayak berkali-kali gitu tuh gagal. hasil pemikirannya kan. Nah, nah itu Kak, iya. Hmm. Itu gimana sih Kak maksudnya menyikapi pola Tuh pikir ada yang yang kayak di gitu? komen tuh, kok bener. Kok Iya, pola pikir. Ini kayaknya bukan satu gimana orang aja sih? nih, ntar yang lainnya banyak yang sama nih kayaknya. Iya. Jangan sampai menjadi penyakit menular ya. Iya, betul. Supaya apa tadi? Supaya kita nggak Jadi mempersepsikan kan, diri, melabeli iya. diri gitu ya. Betul. Ya, tergantung lagi setiap terjadi nggak, karena gini Kak, kalau dalam dunia NLP ya, dunia hipnoterapi, semua kejadian itu sebenarnya netral. Semua kejadian itu netral, tinggal kitanya sendiri yang mau ngambil ini halnya negatif nih atau hal yang positif. Kalau kecenderungan kalau kita ngambil hal itu sebagai hal yang negatif, akhirnya kita melabeli diri kita sebagai pribadi yang negatif juga. Oh, kayaknya aku nggak punya Oke. nggak pantas nih punya pasangan. Ya itu tergantung kita memaknai sebuah fenomena itu tadi. Kalau kita coba bisa ngebingkai dengan fenomena positifnya apa deh, misalnya nih kita diputusin, pasti ada tuh, walaupun mungkin saat itu kita belum bisa nerima hal positif itu, cuma pasti ada hal positif yang bisa kita ambil dari ketika kita putus. Oh, kita putus nih mungkin karena seperti dia misalnya, mungkin kalau kalau lama dengan dia akan berimbas lebih buruk lagi kesehatan mental kita. Cari aja dulu Hmm. hal-hal positif lainnya gitu, semakin banyak, intinya gini deh, mungkin bisa kita list positif atau negatifnya ya. Kalau semakin banyak positifnya, kita cenderung agak lebih mudah untuk menerima diri akhirnya nanti. Hmm. Karena kan ketika kita membingkai dengan hal-hal negatif, ya akhirnya persepsi kita tentang sebuah fenomena tersebut negatif, dan akhirnya diri kita juga ikut negatif. Kita ngeliat diri kita sendiri negatif. Yes. Oke. Dan itu malah semakin memperparah situasi ya, Kak ya. Hmm. Jadi makin parah. Jadi makin parah. Oke. Kak, ini dari motivasi kerja IT, gimana teknik framing dan reframing untuk terlepas dari emosi sedih begini, Bang? Aduh, teknik framing dan reframing. Iya. Teknis ya pertanyaannya ya. Tapi sinyalnya Kak Raka agak putus-putus nih malam ini nih, kurang kurang oke nih Kak. Iya ya, putus-putus ya. Kalau di saya kelihatannya lancar sih, saya nggak tahu. Oke, ini ada Putus komentar nggak lagi gambarnya? juga nih. Iya dong, cenderung merusak diri kalau negatif frame ya, benar sekali ya. Misalkan ada banyak orang yang suka melabel, iya aku tuh contoh nih misalkan aku tuh sad boy atau aku tuh berkali-kali patah hati. Emang aku tuh rajanya patah hati atau apapun. Nah, ini kan sudah sebenarnya negatif frame ya, label diri yang negatif ya, Kak Raka ya. Tapi anehnya kadang negatif frame itu yang lagi viral di zaman sekarang loh. Kayak mereka bangga dengan negatif frame itu, Kak. Bangga Yes. disebut jadi sad boy misalnya. Iya, betul. Malah akhirnya jadi, wah mungkin melalui sad boy ini akhirnya bisa nulis lagu-lagu yang melo atau jadi Nah, satu label baru untuk diri sendiri, jadi popularitas. It's okay kalau itu bisa jadi sesuatu yang menghasilkan dan sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau ternyata merusak diri kita, ya ngapain gitu ya Kak ya. Tapi memang makanya karya-karya besar itu tercipta ketika seseorang patah hati ya Kak. betul. Karena saya juga dulu gitu, Kak. Saya dulu gitu dari Oh, zaman-zaman SMP ya, dari zaman-zaman SMP dulu saya kecenderungan kan sebenarnya ya, saya nggak begitu suka ngobrol sebenarnya. Kalau dari dulunya ya, bukan orang yang tipe-tipe orang suka cari pertemanan dengan ngobrol-ngobrol. Jadi saya lebih ke orang yang suka nulis gitu, Kak. Jadi ketika apa yang saya oke. rasain juga saya tuangkan dalam tulisan, misalnya kayak patah hati lewat tulisan juga gitu. Oke. Makanya akhirnya ada yang bilang kan kalau patah hati itu percuma kalau nggak bisa dijadiin karya. Bener juga ya Kak ya. Bener juga Nah, ya. masa Oke. masa udah sakit hati ya udah mending jadi karya aja gitu, ada sesuatu jadinya, ada hasilnya gitu. Iya, betul. Siapa tahu bisa jadi menginspirasi orang-orang di luar sana ya, malahan ya Kak. Hmm.
Nah, terus ini iya dong, cenderung merusak diri kalau negatif frame. Kayak misal abis putus jadi suka mabuk. Ya, nanti teman-teman di session yang kedua nanti, itu tentang 7 tahapan psikologis ketika seseorang bangkit dari keterpurukan. Ini juga ada sesi-sesi yang dimana kita kemudian jadi pengen balikan lagi sama mantan, mulai stalking lagi mungkin sosial medianya, kemudian jadi suka menyakiti diri sendiri seperti mabuk, atau maaf mungkin malah jadi pengguna obat-obat terlarang lah, atau yang dulunya sudah nggak ngerokok kemudian kembali ke rokok lagi. Itu ada di 7 tahapan psikologis, itu nanti kita bahas ya di sesi Itu nanti tuh. ya. Siap. Nanti tuh, ini nantikan makanya. Padahal yang seharusnya lebih memperkaya diri. Ya, betul Mbak Nadia. Terus dalam NLP istilah map is not the territory, itu artinya apa ya Bang Dian? Map is not the territory ya itu. Ya oke, boleh dijawab dulu Kak. Wah ini pakai kuota nih, bukan pakai wifi nih. Banyak netizennya banyak. Iya nih. Jadi map is not territory itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, peta bukanlah sebuah wilayah yang sebenarnya gitu kan Kak. Jadi ya apa yang kita pikirin belum tentu yang terjadi seperti itu gitu. Itu bisa jadi cuma hasil pemikiran-pemikiran kita aja. Kan kecenderungan kan kita gitu tuh. Kita mikir yang negatif-negatif, mikir yang buruk-buruk tentang seseorang, tentang sebuah fenomena, tapi kejadiannya belum tentu seburuk itu gitu. Misalnya kita takut bicara di depan umum, takut disorakin, takut ngomong hal-hal yang konyol misalnya di depan umum, takut dilemparin botol misalnya. Itu kan cuma ketakutan yang ada di pikiran kita, nggak sebenarnya. Ya kayak gitu juga, map is not territory ya. Peta itu ya betul-betul peta, bukan wilayah gitu. Oke. Jadi maksudnya kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan realitas sesungguhnya gitu ya Kak ya? Iya, betul-betul. Peta itu memang sebuah peta, menunjukkan ibaratnya wilayahnya, modelnya bentuknya seperti ini, tapi kan itu bukan wilayah yang sebenarnya gitu. Oke. Seperti itu Kak. Jadi maksudnya bahkan sebuah peta pun juga belum tentu sesuai dengan realitas sesungguhnya gitu ya Kak ya? Betul. Ya ibaratnya gini deh, jarak dari tempatnya saya ke tempat Karani misalnya jauh gitu kan, segitu jauhnya lah. Kalau dari peta kan kelihatannya dekat. Kita ngeliat peta nih, peta, oh dari rumah saya ke tempat Karani kan dekat. Ya tetap aja itu cuma peta gitu. Realitanya kan jauh gitu. Oke, ya. Pernah dengar juga dragon slaying dalam istilah NLP, apalagi ya itu Bang Dian? Mana? Dragon slaying. Ya, dragon slaying. Oh, dragon slaying itu yang gimana? Saya lupa ya, dragon slaying. Karena istilah-istilah di NLP banyak banget nih. Nah, ya benar. Dragon slaying ya. Naga lagi enak-enakan ya. Kayak macan tidur kali ya istilahnya. mungkin. Oh iya, oke. Nih Kak Nadia, udah lewat kayak gitu tapi tetap nggak manjur, OMG. Ya, nah ini juga pertanyaan yang bagus banget teman-teman. Kadang-kadang sudah banyak banget fase, banyak banget usaha yang sudah kita lewati. Kayaknya semua cara, 1001 cara udah kita lakukan, tapi kok tetap aja nggak berhasil gitu. Nah, mungkin ada yang kurang atau ada yang nggak tepat di dalam cara yang Anda lakukan gitu ya. Karena ya 1001 cara pun belum tentu kok sesuai sama diri kita gitu. Nah, sebetulnya yang penting dalam sebuah proses recovery ketika Anda patah hati ya, teman-teman. Yang terpenting adalah Anda gimana sih cara memaknainya. Ini juga di NLP juga kan penting ya Kak ya. Bagaimana kita memaknai suatu kejadian gitu. Nah, jadi mau pakai sudah mabuk, misalkan sudah apapun, sudah ke dukun, sudah ke dokter, sudah ke psikiater, tapi kalau maknanya masih tetap salah dari peristiwa yang Anda alami, ya ini akan mempersulit diri Anda gitu. So nanti kita di sesi berikutnya mungkin kita akan lebih banyak ngomongin tentang memaknai sebuah kejadian patah hati ya Kak ya, kayaknya seru ya. Iya, jadi bisa. Solusi teknisnya gitu ya, solusi teknisnya ya Kak ya. Nah kembali ke pertanyaan yang tadi Kak, ternyata yang laki-laki dan perempuan ini bukan Kak Rani yang ngomong karena Kak Rani perempuan enggak ya, tapi ternyata penelitian sudah membuktikan enggak di Indonesia maupun di luar, ternyata wanita itu lebih mudah untuk move on dan lebih dimungkinkan untuk pulih sembuhnya secara total Kak dibandingkan laki-laki. Jadi sembuhnya tuh 100% gitu ya. Meskipun oh iya benar kayaknya. Totalnya.
totalnya ya. Jadi mungkin meskipun memakan waktu Hmm. yang lama, dulu mungkin harus depresi dulu dan lain sebagainya, it's okay. Tapi akhirnya Hmm. bisa pulih secara total dibandingkan laki-laki, Kak. Kak Iya, iya. Raka setuju Karena nggak? biasa kecenderungan gini. Setuju sih, karena kecenderungan laki-laki mungkin agak sedikit lebih cepat ya, misalnya waktunya ya untuk move on-nya ya. Mungkin lebih cepat lah, Betul, betul. sedikit lebih cepat. Tapi dia nggak total biasanya emang Kak. Ada satu ntar di kemudian hari ada aja kadang yang bisa ngingatin dengan masa-masa galaunya itu. Nah, itu kan bisa jadi juga Oke. karena sebenarnya move on-nya juga belum total banget gitu. Gitu ya, kalau gimana Kak? Gimana Kak? Move on-nya belum total banget jadinya. Oke. Putus-putus ya? Berarti ini putus-putus suaranya. Ya. So, teman-teman memang ini ya sudah terbukti ya Kak Raka, berarti memang wanita itu dimungkinkan untuk move on-nya sampai total gitu ya dibandingkan laki-laki. Iya, sampai totalnya. Karena banyak faktor seperti tadi juga Kak Raka sampaikan, wanita itu ketika mengalami satu kejadian patah hati, mungkin bisa dikatakan ketika dia nangis sejadi-jadinya, ketika dia sangat sedih, ketika dia sangat baper sekali dan lain sebagainya. Memang pada awalnya efeknya akan lebih parah. Ini juga bahkan ada buku yang menjelaskan tentang fase patah hati itu berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau wanita biasanya kita akan ngelihat dia akan lebih sangat depres banget ya teman-teman ya, sangat sedih, sangat down sekali gitu. Kalau yang cowok kayaknya santai aja gitu. Gue putus dari dia, akhirnya aku keluar dari penjara, misalnya kayak gitu kan. Wah, bisa senang-senang sama teman-teman gitu kan. Dulu punya hobi basket nggak bisa dilakukan karena harus temenin pacarnya, terus sekarang jadi bisa basketan, tiap malam bisa begadang, tiap malam bisa ngegame dan lain sebagainya. Ternyata tapi itu fasenya terbalik gitu. Wanita di awal-awal mungkin emang sedih banget, tapi lama-kelamaan dia akan terus bangkit naik gitu ya grafiknya ya, dan kemudian pada suatu titik dia sembuh total, sehingga wanita yang patah hati biasanya lebih cepat dapat pacar baru. Ini survei membuktikan, meskipun tidak berlaku untuk Kak Rani. bercanda. Tapi intinya ketika seseorang wanita ya sudah mencapai pada fase tersebut, dia sembuhnya benar-benar totally sembuh gitu ya, dan tidak lagi mengenang sang mantan. Nah, kalau untuk laki-laki ini fasenya terbalik teman-teman. Laki-laki biasanya di awal kayaknya santai, senang-senang aja, tapi 3 bulan, 6 bulan biasanya baru akan mulai. Nah, hal-hal kayak gitu. Dan kemudian kemungkinan untuk pulih secara total lebih dimungkinkan dan lebih mudah bagi wanita dibandingkan laki-laki. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya info ini ya. Hai Mas Taufan Juragan Apel, selamat malam. Thank you ya udah join ya. Pak Umar Kayam, thank you udah join. Tisma, co-founder Snow, Titia NS, Andi Jiang. Kalau laki-laki yang normal karena laki-laki yang memilih sedangkan wanita hanya dipilih. Makanya lebih total wanita menurut saya meski lebih cepat cowok. Ya oke, it's okay, nggak masalah sih pendapat bisa beda-beda ya teman-teman ya. Nah, ini malah Kak Rakanya live ya nih ya. Saya jadi sendirian dong. Oke, teman-teman nanti di session yang kedua minggu depan akan ada satu kali lagi pembahasan tentang menyembuhkan hati dan menjadikan itu jadi semangat hidup. Tapi mungkin kita akan bicara lebih ke gimana sih cara memaknainya secara tepat gitu ya. Jadi patah hati itu bukan melulu masalah harus terus kemudian kita harus langsung cepet-cepet cari pacar baru, harus cepet-cepet langsung apapun gitu kan. Tapi kita harus memaknainya secara tepat sehingga patah hati juga bisa jadi semangat yang tepat juga gitu kalau kita sudah sembuh gitu. Nah, nanti akan bicara tentang 7 tahapan psikologis sembuh dari sebuah peristiwa kesedihan atau patah hati dan gimana cara memaknainya dengan tepat. Ya, ini udah kembali lagi nih. Waduh, jaringan saya hancur banget kayaknya, Kak. Yang jaringannya lagi jangan ikut hancur, Kak. Iya, operatornya kayaknya jaringannya lagi patah hati juga nih. Lagi patah hati. Ya, Mas Taufan move on ya Kak, iya move up yuk gitu, jangan cuma move on aja gitu. Nah betul, move on dan move up. Yes, tapi satu hal yang terpenting ya teman-teman, ini waktunya tinggal 1 menit. Ini pesan terakhir untuk teman-teman ya. Satu hal yang terpenting yang saya pelajari di dalam setiap fase kegagalan atau kesedihan apapun di dalam hidup kita, yang terpenting adalah kita bisa dulu untuk menerima diri kita apa adanya. Itu hal yang terpenting teman-teman.
Kita harus bisa menerima, oke, saya masih dalam fase yang bersedih, saya belum bisa move on, saya belum bisa ini, dan itu akan jauh lebih penting dibandingkan prosesnya sendiri. Terima dulu diri kita apa adanya, bahwa kita masih dalam fase tertentu, dan yakini pada suatu saat Anda akan juga bisa sembuh dan bangkit dari keterpurukan. Oke, jadi tetap semangat ya. Kak Raka, thank you ya udah nemenin saya. Siap, sama-sama Kak Rani. Kita lanjut ya di session kedua. Terima kasih banget ya Kak Raka, dan buat teman-teman yang udah nonton. Lanjut di session kedua, nanti saksikan update infonya kapan di akun